Martin beberapa catatan tadi terkait dan ada juga beberapa perubahan terkait dengan rumusan maksimal yang lebih diarahkan kepada autokritik terkait dengan Perja nomor 15 tahun 2020. Perbaikan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan kita melanjutkan apa yang kita bahas pada minggu lalu. Masih tentang korupsi. Jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai bentuk-bentuk korupsi. Tentunya ini suatu yang sudah kita ketahui semua ya. Sudah kita ketahui semua bahwa dan kita sepakati bahwa korupsi itu suatu ya katakanlah suatu kejahatan atau suatu yang tidak pantas dilakukan oleh siapapun, apalagi oleh kita orang yang berpendidikan. Karena hal tersebut dapat merugikan orang lain, merugikan bangsa kita juga. Jadi dari yang sudah saya kirimkan tadi mengenai bentuk-bentuk korupsi, ya kalau kita sudah tahu bentuk-bentuk korupsi, maka kita harus menghindarinya dan jangan melakukannya. Bahkan kalau seandainya itu dilakukan oleh orang lain, kita bisa mencegahnya atau menyampaikannya. Jadi bentuk-bentuk korupsi ya seperti sudah saya kirimkan itu. Pertama itu apabila melakukan kerugian atau membuat kerugian keuangan negara. Makanya kalau ada pejabat yang ataupun orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan atau proyek katakanlah yang merugikan keuangan negara, maka dia bisa dikelompokkan dalam kelompok sebagai korupsi atau koruptor. Misalnya dia membuat ntar ya, ini ada pembahasan satu-satu enggak? Ini ada pembahasannya. Kerugian keuangan negara, setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi kalau dia punya jabatan atau kedudukan, sudah jelas. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Jadi, misalnya kita punya proyek bangun jembatan misalnya, bangun jembatan sudah disepakati kontraknya bangun jembatan itu dengan tender misalnya 100 miliar. Kemudian proyek tersebut kita kerjakanlah, misalnya kita kerjakan, tetapi tidak bisa kita selesaikan misalnya. Atau karena bahan-bahan tiba-tiba naik, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut. Jadi uang negara yang 100 miliar tadi yang seharusnya sudah menjadi jembatan, itu tidak jadi jembatan. Atau seharusnya masyarakat sudah menikmati jembatan tersebut, tidak bisa menikmati jembatan tersebut. Maka itu dikatakan merugikan keuangan negara. Artinya negara sudah mengucurkan 100 miliar, tetapi tidak jadi jembatan. Walaupun mungkin faktornya yang menyebabkan kita tidak jadi membangun jembatan, mungkin ya karena
harga peralatan, harga barang-barang naik atau lain sebagainya, atau kita ditipu orang misalnya dan lain sebagainya, atau kontraktor kita subkontraktor kita mangkir. Nah, itu semua tidak bisa menjadi alasan kita sudah dikatakan merugikan keuangan negara. Makanya eh, sesebesar apapun semangat kita untuk eh, melakukan proyek atau menangani proyek dengan negara, maka harus dipikirkan bahwa kalau kita tidak sanggup, maka kita jangan melakukannya. Masih bagus kita melakukan ya proyek-proyek yang kecil yang kita akan sanggup melaksanakannya daripada proyek yang besar tapi kita tidak sanggup untuk melaksanakannya karena beberapa hal, mungkin permasalahan teknis. Ternyata perancangan kita yang kita ajukan seharusnya jumlah kacauan semennya itu misalnya satu semen 3 pasir, kemudian karena mungkin pasirnya kurang bagus, jadi satu semen 2 pasir. Bukan gitu ya, satu semen misalnya jadi 5 pasir. Yang tadi seharusnya 1,3. Maka akhirnya apa? Kita kekurangan pasir, kita harus membeli pasir lagi dengan lebih banyak. Maka itu sudah menjadi kerugian, sehingga kita mungkin tidak sanggup, mangkrak proyeknya, maka itu menjadi kerugian negara. Seperti kita ketahui, proyek Hambalang, yang mungkin kita sudah sering dengar, mangkraknya proyek tersebut membuat dikatakan kerugian negara, ya walaupun kita tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin faktor sering hujan, sehingga tidak bisa melaksanakan proyek, contohnya lah ya. Kemudian berikutnya, selain tadi merugikan negara, ada bentuk namanya suap atau bribery, sebuah perbuatan kriminal. Jadi menyuap itu perbuatan kriminal, jangan sampai dilakukan. Kemudian melibatkan sejumlah pemberian kepada seorang, memberikan sesuatu kepada seorang. Makanya jangan dilakukan. Menerima pemberian atau mengubah perilakunya. Menerima pemberian atau mengubah perilakunya. Kita tandai di menerima pemberian aja ya, yang kita mengerti. Merubah perilaku kita kurang mengerti mungkin. Menerima pemberian artinya seorang itu menerima pemberian dari orang lain. Kemudian bertentangan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Jadi dia menerima pemberian, sehingga dengan pemberian tersebut misalnya kita ada seorang yang berproyek, yang berhubungan proyek dengan bupati katakanlah. Kemudian bupati menerima sesuatu gitu kan. Dengan catatan misalnya supaya nggak diperiksa-periksa proyek dia, nggak dicek semennya berapa, bentuknya apakah sesuai enggak dengan ini, dengan proposal dia, supaya tidak dicek itu, maka dia memberikanlah sesuatu kepada si bupati tersebut. Maka itu termasuk menerima suap. Makanya seorang pejabat itu dia sangat tidak layak untuk menerima suatu apapun. Makanya dalam sumpah jabatan setiap pejabat sering kita dengar tidak akan menerima sesuatu apapun dalam bentuk apapun dari seseorang atau siapapun gitu kan. Biasanya mereka berjanji seperti itu. Karena apa? Karena kalau seorang pejabat sudah menerima sesuatu, pasti yang memberikan sesuatu itu ada harapan tertentu. Misalnya dia supaya tidak diaudit, ataupun kalau diaudit, dia diauditnya seadanya, tidak dicek secara mendetail misalnya. Jadi itulah bentuk suap. Suap itu memberikan sesuatu kepada ya siapapun, entah itu bupati atau siapapun. Contohnya ini kan pengendara mobil atau motor yang ditilang polisi. Nah, dia melakukan kesalahan. Misalnya kalau pengendara motor nggak pakai helm, ada di undang-undangnya bahwa siapa yang tidak memakai helm dikenakan denda. Nah, supaya dia tidak ditilang, maka dia memberikan sesuatu misalnya sama polisi. Memberikan uang 50.000 misalnya kan. Udahlah Pak, damai aja lah. Ini 50.000 gitu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi lebih bagus STNK kita ditahan, kan kita masih bisa mengendarai motor, mau pergi kuliah atau kemana. Ketika STNK kita ditahan, masih bisa. Dan kita jangan memberikan sesuatu apapun. Ya kan? Ya silakan ditilang kalau memang kita bersalah, makanya jangan melakukan kesalahan gitu.
Kemudian pengusaha konstruksi seperti yang saya ceritakan tadi, bangunan menyuap pejabat pemerintah yang berwenang untuk memenangi tender. Nah, kadang kan tender ini memang sesuatu yang apa ya, mungkin ada di antara adik-adik yang pernah mengerjakan seperti itu sangat dekat sekali dengan suap menyuap. Bayangkanlah kalau ada tender proyek yang masukkan tender itu ada 100 perusahaan, katakanlah enggak 100 perusahaan, 10 perusahaan, perusahaannya sama-sama bagusnya, ya sama-sama menyediakan semen, kadang sumber semennya itu pun dari pabrik yang sama-sama menyediakan pasir dari tambang yang sama, kualitasnya sama. Jadi ketika si pejabat itu mau memilih siapa yang harus menangani proyek ini, maka dia kebingungan. Nah, maka dilihatlah nanti orang-orang yang memberikan sesuatu. Orang-orang yang memberikan sesuatu. Jadi ini sebuah tindakan korupsi. Menerima supaya dimenangkan proyek dia, gitu kan. Yang memberi juga memberikan suap. Kemudian ada koruptor menyuap hakim, banyak juga kejadian. Karena dia tidak mau dihukum, maka dia menyuap hakim. Padahal sebenarnya hukuman itu pada prinsipnya adalah untuk membebaskan dia dari kesalahan yang dia lakukan. Apa kesalahan dia lakukan? Melakukan korupsi misalnya kan. Maka untuk membebaskan dia dari kesalahan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, maka dia harus dihukum. Atau dia menerima sanksi, ganti rugi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini semua adalah bentuk pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan. Seharusnya mereka harus menerima kenapa mereka melakukan kesalahan dan mereka harus menerima. Kemudian mahasiswa menyuap dosen untuk memperoleh kelulusan atau nilai yang lebih baik. Nah, ini satu yang bentuk korupsi juga, bentuk suap. Banyak terjadi di kampus-kampus tertentu untuk memperoleh kelulusan. Si mahasiswa ini membayar suatu misalnya 100.000, 200.000 supaya dapat nilai A. Nah, ini bentuk-bentuk suap. Kalau ini terjadi di kampus, maka bagaimana lagi si mahasiswa ini kalau nanti sudah menjadi berkiprah di masyarakat, tentunya dia akan mewariskan sifat-sifat suap dan korupsi seperti ini. Apalagi misalnya tidak ada hubungan apa-apa gitu kan. Ya, dosen dia berhak memberikan nilai sesuai dengan apa yang didapatkan oleh mahasiswa atau yang dikerjakan oleh mahasiswa. Tidak ada hubungannya dengan uang yang diberikan gitu. Ataupun bentuk-bentuk lain yang diberikan oleh si mahasiswa misalnya. Nah, jadi yang bentuk-bentuk suap seperti ini bisa Anda buat yang kemarin di tugas video film pendek itu, bentuk-bentuknya supaya Anda masukkan misalnya kan seorang mahasiswa datang kemudian dia mau memberikan sesuatu kepada dosen untuk mendapatkan nilai atau mempermudah skripsinya dan lain sebagainya. Nah, Anda buat dalam sebuah film pendek atau cuplikan video tadi gitu kan. Seperti itu yang bentuk-bentuknya. Kemudian misalnya bentuk-bentuk dari suap itu ada transaktif. Nah, transaktif, pemberi dan penerima suap sepakat melakukan tindakan penyuapan demi keuntungan kedua belah pihak. Dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua belah pihak tersebut. Jadi selain mereka bersepakat, oh gini, saya proyek saya ini membuat jembatan ini nanti dari kalau tendernya menang 100 miliar, nanti saya kasihkan ke Bapak lah 1 miliar. Bersepakat mereka. Nah, jadi nanti kalau cair 20%, 20 miliar, nanti langsung saya kasihkan Pak 1 miliar kepada Bapak. Nah, seperti itu. Kemudian secara aktif, bagaimana si Bapak ini ketika dia sudah berjanji untuk memenangkan si kontraktor ini, secara aktif dia melobi ke sana supaya si Bapak ini aja lah yang menang. Nah, bagus ini dari proyek-proyeknya. Pokoknya dia secara aktif lah mengusahakan supaya si kontraktor ini untuk dapat menang. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kesepakatan untuk mendapatkan imbalan 1 miliar tadi. Itu. Kemudian berlangsung secara rahasia. Penyuap dan penerima suap berjanji bertemu di satu tempat secara rahasia.
tentunya mereka lakukan pasti secara rahasia, ngomong-ngomong di kafe atau di telepon misalnya kan, lalu secara rahasia tidak diumumkan kepada orang banyak bahwa mereka akan saling memberi dan menerima dengan catatan proyek mereka bisa menang.